Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi masih bersama saya tentunya di analisis data. Nah, kali ini memenuhi request buat teman-teman semuanya. Boleh dong Kak, apa itu namanya? Kiranya itu yang referensi buat judul ekonomi dan bisnis, tentunya di ekonomi syariah ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini bagaimana sih cara membuat tugas akhir skripsi agar mudah menemukan judul. Nah, untuk menemukan judul itu yang pertama kalian ya tentunya melihat fenomena yang terjadi, kondisi seperti sekarang, misalkan ini kondisi COVID apa. Nah, tentunya di perusahaan atau di apa masih bisa, di kewirausahaan juga bisa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, mengenal itu. Tapi di sini nanti saya persiapkan beberapa ratus referensi judul yang sudah update buat kalian semuanya, yang tentunya untuk ekonomi dan bisnis, terutama ekonomi syariah. Nah, di sini terhadap ekonomi dan bisnis atau ekonomi syariah, cara menentukan tugas akhir skripsi dengan mengambil judul skripsi melalui analisa ya buat teman-teman semuanya. Bukan dengan cara nyomot-nyomot aja enggak, tapi menganalisa pada suatu masalah dan fenomena yang terjadi. Nah, buat teman-teman jadi sampai sini harusnya nanti dipahami dulu bahwa ini literasinya saya jelaskan dengan secara lisan. Kalau sudah secara lisan, didengarkan baik-baik, dipahami dan dilihat pada slide gambar yang saya tunjukkan ya buat teman-teman semuanya. Nah, nih ekonomi dan bisnis. Nah, ini judulnya ini referensinya nyampe 300-an atau 200, hampir 1000. Ini hampir 1000 dari judul lama. Ini ada sumbernya juga, ekonomi dan bisnis. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini ya ini aja lah ekonomi syariah. Nah, karena ekonomi dan bisnis itu bukan hanya ekonomi syariah aja, tapi non syariah juga ada. Nah, di sini caranya gimana buat teman-teman, cara pembelajarannya. Misalkan kan di sini sudah saya kasih update apa itu dari judul-judul terdahulu yang pernah dibuat ya buat teman-teman semuanya. Ini yang pernah dibuat oleh orang-orang yang peneliti terdahulu, misalkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, misalkan kalian ingin mencari referensi judul, nah persiapkan laptop Anda dan handphone Anda atau catatan yang kiranya manfaat untuk ditulis. Pahami baik-baik karena ini pembahasannya yaitu tentang awal mula cara untuk melakukan penelitian. Nah, misalkan di sini gini. Ini sudah ada judulnya, di sini sudah saya kasih kolom ini guys ya. Ini judulnya, nanti kalian bisa download di deskripsi. Nah, di sini yaitu langkah pertama kalau kalian misalkan sudah di Scholar Google atau di sini sudah mendapatkan judul yang tepat. Caranya gimana? Nah, caranya yang kedua yaitu setelah kalian referensi judul, yaitu kalian menyiapkan kolom kayak gini untuk mereview jurnal, yaitu jurnal itu sekumpulan artikel sesuai dengan konsep temanya yang sama, pasti ada. Nah, misalkan kayak gini ya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini jurnal pendukung dan guna pengajuan judul skripsi dan proposal. Nah, dosen itu pasti, Dosping itu pasti meminta mana hasil kamu untuk alasan judul ini, apa alasannya Anda mengambil judul ini, fenomenanya apa, isunya apa. Nah, dari situ pasti Anda bingung tanpa penjelasan yang kuat kayak gitu. Sampai sini harus dipahami. Oke. Setelah demikian kalian lihat di kolom ini ya. Di sini ada jurnal utama atau artikel pertama, jurnal atau artikel utama. Nah, gini aja deh. Ini semuanya artikelnya harus yang terbaru ya buat teman-teman semua. Paling enggak misalkan ini 2021 ya dari 2015, dari 2016 sampai 2021 ada semuanya. Nah, kayak gini. Ini saya kasih semua. Nah, ini semua, ini saya kasih semua. Nah, kayak gini nih harusnya ada 5, di sini ada lagi harusnya ya buat teman-teman semuanya. Misalkan di sini saya set. Nah, kayak gini aja. Oke. Nah, gunanya buat apa ini? Kalau sudah ada kayak gini pasti kalian bertanya kan, ini gunanya buat apa Kak kita ngumpulin kayak gini. Nah, gunanya itu yaitu untuk menganalisa atau meresum. Pasti dosen Anda pernah
mengatakan ya udah kalian buat skripsi gitu loh. Mana pembuktiannya dan mana alasan judul itu biar kuat. Nah, yang pertama kalian perlu ketahui, misalkan kalian sudah ngambil salah satu judul dari sini ya. Nah, kalau sudah ngambil dari sini, kalian buka di Scholar Google aja, nggak usah kemana-mana. Kalian bingung tanya ke grup, tanya ke dosen udah, sampai nyari ke YouTube. Itu penjelasannya memang dijelasin, bukan hanya kalian lihat apa itu namanya ngelihat aja gitu, tapi kalian praktek langsung. Nah, setelah ini kalian misalkan sudah dapat implementasi marketing mix dalam upaya kemajuan usaha, misalkan gini. Nah, berarti kan konsep temanya kalian judulnya ini, cari jurnal atau artikel utama. Nah, kalian itu catat di sini. Misalkan ini udah dapat ya, misalkan di sini udah dapat satu, ya memang satu itu yang utama udah dapat. Kayak don, misalkan di sini saya kasih don atau sudah dapat ya buat teman-teman semua. Nah, kalau di sini sudah dapat, misalkan ini saya kasih tanda ini aja deh. Nah, misalkan ini udah dapat. Nah, misalkan ini udah dapat, bentar. Nah, misalkan kan ini udah dapat jurnal artikel utama, yaitu nanti buat perbandingan gitu loh. Nah, setelah jurnal artikel utama dapat, kalian mencari tema yang sama atau judul yang sama, tapi dengan peneliti yang berbeda. Nah, misalkan di sini sudah dapat semuanya ya, sampai jurnal kelima. Ini 4 ini nanti pendukung. Untuk pendukung gagasan alasan Anda mengambil judul ini. Nah, cara mainnya gimana? Setelah kalian mendapatkan jurnalnya, ini bukan hanya untuk ekonomi dan bisnis, akuntansi atau manajemen atau apapun, bisa dipraktekkan, bisa digunakan. Nah, cara ngeresumnya gimana? Nah, misalkan cara ngeresumnya gini. Kita baca satu-satu, mulai kita baca yang jurnal artikel yang utama. Nah, misalkan jurnal artikel utama di sini ya. Ini kita buat ini. Kalian isi kolom ini nanti. Nah, caranya gimana? Itu namanya menganalisa. Kalau kalian bingung itu namanya ini menganalisa, membaca setiap masalah. Nah, hanya saja nanti perbedaannya apa pada penelitian Anda. Misalkan judulnya sama, itu bisa pada objek penelitiannya, kuesioner atau sekunder. Nah, misalkan skripsi Anda itu kuantitatif itu ada 2 metode, yaitu sekunder dan primer. Sekunder itu data yang sudah matang, kita tinggal ambil misalkan dari pemerintahan atau dari kantor atau dari mana, data karyawan atau data absensi atau data apalah, karena kita sesuai penelitiannya apa, misalnya data keuangannya dari perbankan ya gitu. Nah, sedangkan data primer itu data yang kita mencari sendiri atau mencari penelitian sendiri, yaitu data kuesioner. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan saya buka ini ya guys, ini ada salah satu contoh jurnal. Ini sengaja saya buat langsung untuk jurnal yang S2. Ini Magister Ekonomi Syariah atau Ekonomi Syariah Stay. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan judulnya ini. Nah, ini tahunnya tahun berapa? 2021 ya buat teman-teman semuanya. Kalian lihat di sini. Ini di sini di 2021. Nah, di sini yaitu 2021. Nah, misalkan di 2021 ini kalian klik aja ini. Misalkan ini kalian tinggal masukin ke data tadi gitu loh. Tahunnya berarti tahun 2021. Oke. Ini malah hutang kurang nih. Nah, misalkan ini di 2021. Nah, misalkan ini di 2021. Nah, nama penelitinya siapa? Kalian catat di sini. Ini kalian buka. Ini nama penelitinya, atau di sini bisa. Nih. Oke. Sama ini. Ini nama penelitinya, oke. Di sini nama penelitinya, gitu aja. Nah, judul skripsinya apa? Tentunya sedikit sama ya buat teman-teman, nggak ada yang beda. Gitu. Misalkan ini judulnya ini, kalian tinggal kalian klik aja. Di sini misalkan sudah dapat judulnya, ya udah ini. Ini pembahasannya nanti sama, berarti di bawah ini sama-sama, hanya saja apa? Ada perbedaan di sini. Nah, kayak gitu. Nah, variabelnya apa? Kalian tahu di sini. Di sini kalian sudah bisa membaca ya, pengaruh employee stock
ownership program ESOP. Nah, fixed asset intensif FAI atau terhadap kinerja perusahaan, atau kinerja itu apa? Ukuran perusahaan. Nah, di sini kalian tahu variabelnya ada berapa di sini. Ini di kata kuncinya juga sudah dijelasin ya. Nah, di sini kalian melihatnya di kata kunci. Di sini ada ESOP, ada FAI financial performance atau ukuran perusahaan. Nah, di situ ada. Nah, jadi itu nanti kalian bisa buat pembandingnya lah. Jadi perbedaannya apa, Kak? Misalkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan saya. Nah, misalkan itu bisa tahunnya nanti penelitiannya. Misalkan ini menelitinya berapa tahunnya, kayak gitu. Itu kalian yang harus kalian teliti. Nah, kayak gitu ya. Buat teman-teman di sini tuh kalian harus diteliti satu per satu. Kayak gini tuh, itu kenapa mereka dibuat ini tuh data penelitian sebelumnya. Mereka membuat data penelitian itu hasil sebelumnya di tahun 2012 sampai 2019. Itu di bab 2 itu ada. Ini metodenya kayak gini. Berarti ada berapa variabel? Berarti ada 3 variabel. Nah, seperti ini. Dan ini pakainya apa? Nah, misalkan ESOP FAI ini pakainya apa? Nah, di sini kan ada 3 variabel ini. Ya kalian tulis saja nanti. Berarti kalian harus nulis di meresum ya, ini namanya meresum. 3 variabel, 3 variabel. Nah, oke, 3 variabel kalian tulis langsung aja, jangan pakai kata 3 kayak gini. Nah, alat ujinya pakai apa? Pakai SPSS. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya kalian hasil disimpulan aja. Itu cara meresumnya. Meresum itu nanti kalian akan tahu di sini hasilnya bagaimana. Nah, itu ada perbedaan nggak sama jurnal-jurnal yang lain? Nah, pendukung itu cara mendukungnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada nih, peneliti tidak menemukan peneliti serupa yang dapat mendukung hasil penelitian ataupun menyanggah hasil penelitian ini. Terkait yang dilakukan oleh secara simultan belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini menjadi pembeda dari peneliti lainnya. Makanya kan ada perbedaan gitu loh. Nah, ini kalian bisa nambahin variabel lagi, ada pembeda daripada ini nanti ya gitu, baru lagi ya gitu. Nah, seperti sebenarnya mudah ya buat teman-teman saya. Nah, di sini itu diketahui signifikan enggak. Nah, kayak gitu. Misalkan dari 3 variabel tadi, misalkan 3 variabel tadi ternyata ada yang tidak signifikan. Ya, nah kayak gini kan ada pengaruhnya enggak, uji simultannya ada enggak. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini tuh itu kan hasilnya ya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini bahwa ternyata misalkan 3 variabel itu ya gini. Kalian nulis misalkan 2 variabel signifikan dan 1 var tidak signifikan. Nah, hasil analisisnya. Nah, variabel ini di sini ya yang jadi pembeda nanti ketika kalian download lagi yang artikel yang pendukungnya. Nah, artikel pendukungnya di mana, Mas? Artikel pendukungnya ya kalian di bawahnya sini. Artikel pendukung kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 4 pendukung. Nah, di sini ya jadi pembedanya apa? Yang jadi pembeda itu pasti biasanya variabel, ada yang 4. Di sini misalkan ada 4 variabel. Ada yang 2 variabel terhadap kinerja perusahaan, ada yang 5 variabel, misalkan seperti itu ya. Ini misalkan aja, tapi ini temanya ini sama gitu loh, temanya ini judulnya pun sama, hampir sama lah kayak gitu. Nah, hanya saja perbedaannya penelitiannya harus ada kesamaan dengan ini gitu, meskipun ini 3 variabel tapi ada. Di sini yang jadi perbedaan hasil apa? Perbedaan hasilnya di sini nanti dituangkan. Di sini 3 var tadi memenuhi syarat enggak? Nah, di sini caranya gini. Misalkan di sini bahwa ada perbedaan dengan apa itu namanya artikel yang kedua, ketiga gini. Beda. Di sini sama hasil penelitiannya loh ya ini. Di sini misalkan hasilnya non signifikan, ternyata ada perbedaan. Nah, di sini ada kesamaan. Lah, terus Anda di sini ngapain? Nah, gitu kan. Nah, di sini ini kan nanti di tabel ini bisa buat acuan di bab 2 sebelum kerangka konsep. Nah, misalkan di sini ternyata yang kalian buat acuan 3 variabel ini, ya udah kalian buat aja nanti
penambahan apa lagi, misalkan stock owner program atau ESOP ini atau FAI ditambahi apa lagi gitu, ditambahi 4 variabel atau 5 variabel terhadap kinerja perusahaan. Nah ini mendapatkannya dari mana Kak ini? Nah misalkan ini ya, kalian tanya ini misalkan misalkan nanti bab 1 itu pasti gini, bab 1 itu nggak jauh beda sama kayak gini, untuk mengkaji dampak ini kayak gini itu apa, ini secara umumnya ada nanti. Nah misalkan secara umumnya seperti ini, sumber daya manusia, ini SDM kan menyangkutnya, memiliki peran penting dalam mencapai sebuah perusahaan, bentuk serta SDM. Nah ini sebenarnya ini masuk ke manajemen ya kan. Nah sebenarnya masuk manajemen tapi ituannya di syariah ya kan. Di sini syariah finansial manajemen SDM soalnya kan buat teman-teman semuanya. Nah kayak gini. Jadi lah datanya ini ngambilnya dari mana? Data penelitian terdahulu. Ya ini ngambilnya dari data sebelumnya ada. Nah, di EDS Koedi atau di Bursa Efek Indonesia. Nah kinerjanya itu seperti apa? Nah kalian menelitinya itu 2021, ada penambahan variabel, perbedaannya apa? Nah ini cara rumusnya, ini indikatornya, jumlah opsi saham yang beredar, nah pemberian hak pada karyawan. Nah kayak gini tuh kalian nanti akan paham sampai sini ketika kalian kalau ingin cari judul itu apa, memenuhi dengan cara kalian meresum seperti ini gitu loh. Ini meresum namanya, ini meresum jurnal ya, jurnal artikel atau sekumpulan artikel yang jadi satu, yaitu namanya jurnal kayak gitu. Nah ini caranya, misalkan di sini di gapnya di bab 2 itu ya nanti kalian tambah sini aja. Nah terus Kak untuk penambahan bab satunya penulisannya gimana? Penambahan bab 1 kan kalian kan download ini kan, download apa itu namanya artikel-artikel ini kan, ya kalian kutip aja, kutip dari sini. Ini bisa nanti ditambahin lagi terus artikel selanjutnya, pendukung selanjutnya terus. Nah setelah itu biar banyak dan kualitasnya baik, yaitu kalian download lagi artikel-artikel yang hampir sama, misalkan mengenai perusahaan, teori-teori perusahaan, terus teori keuangannya apa, syariahnya apa, di sini tuh kalian ditambahkan di sini, diresum juga kayak gitu loh. Nah jadi bab 1 bab 2 itu akan ketemu nyampe analisis di bab 3. Itu cara kalian meneliti. Ini sebenarnya gini, ini pun sebenarnya sama, jurusan apapun itu kayak gini, hanya saja beda objek yang diteliti. Nah misalkan kayak gini pun kalian ingin menjadi beda ya, ini misalkan di kuantitatif, misalkan kalau di primer kuesioner lapangan kayak gitu, dan menjadi pembeda Kak, misalkan judul kita sama, yang menjadi pembeda apa Kak? Ya menjadi pembeda ya lokasi dan tempat dan tahun. Itu caranya kalau kualitatif atau apa itu namanya kuantitatif yang primer seperti itu. Kalau yang sekunder kan beda data ya, berarti tahunnya yang ditinggikan atau dikurangi. Nah kayak gitu. Misalkan penelitiannya tahunnya meneliti perusahaan itu tentang minus plusnya, misalkan kamu meneliti plusnya aja ya boleh, karena udah ada perbedaan seperti itu. Ini baik ekonomi syariah, baik akuntansi atau manajemen, sebenarnya seperti itu. Nah sedangkan yang saya lampirkan ini yaitu judul-judul terkait dengan ekonomi syariah, manajemen atau sebenarnya kalau ekonomi syariah itu ya bisa dengan kata lain syariahnya. Misalkan kayak gini ya, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di bank. Ini kan enggak termasuk syariah kayak gini. Itu bisa kalian ambil, kalian jadikan pembeda nantinya seperti apa. Nah kayak gini. Ini kan misalkan gini, pengaruh sosialisasi dan transparansi terhadap minat pedagang pasar kota Langsa kan. Lah kalian jauh apa itu penelitiannya beda, misalkan di Arab Saudi sana ya udah telitinya di Arab Saudi, misalkan kalian menelitinya di kota Aceh ya udah di kota Aceh, beda lagi. Yang menjadi pembeda apa? Lokasi objek penelitian. Misalkan kalian mengambil kuesioner. Nah, misalkan kayak gini ini bisa semua ini kayak gini tuh. Tergantung kalian, keberanian kalian menganalisa. Ini namanya belajar untuk menganalisa suatu masalah atau mencari masalah yang ada untuk kalian analisa. Setelah kalian analisa, kalau misalkan kayak gini kan masalahnya apa? Misalkan di sini tuh masalahnya ternyata apa? Ada perbedaan. Berarti kalian menggunakan replikasi, yaitu skripsi secara replikasi, yaitu meneliti ulang dari penelitian terdahulu. Nah, pendukungnya apa aja di sini kalian sudah tahu cara resumnya. Nah, misalkan kalian misalkan ditanya dosen pun, "Loh, kenapa Anda mengambil pengaruh employer stock corrected program, fake asset insentif dan terhadap kinerja perusahaan?" Mohon maaf Ibu, sesuai dengan analisa saya dari hasil sebagai berikut. Ada perbedaan, maka di tahun yang sekarang ini saya akan meneliti lagi, yaitu mencoba untuk menambahkan variabel dan atau bisa menjadi variabel intervening atau moderasi, seperti itu, penambahan pada setiap variabel dengan acuannya ada, seperti itu ya.
Buat teman-teman saya rasa ini cukup buat teman-teman semuanya belajar. Semoga manfaat buat yang ekonomi syariah atau akuntansi tentunya. Nah, kalau sudah nanti coba dijabarkan, diimplementasikan, belajar dengan baik. Ya mohon izin kiranya memang penjelasannya kurang cetha atau terlalu cepat, ya mohon dimaafkan ya buat teman-teman semuanya. Itu, dan buat teman-teman yang sudah mengambil bimbingan ke saya atau mengambil paket analisis data, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Buat kalian semuanya tenang aja, apapun biaya beban kalian yang kalian keluarkan itu akan manfaat, karena kita sebagai analisis data ada beban biaya pun nanti kita sebagian itu kita sumbangkan untuk orang yang membutuhkan atau untuk anak-anak lah, ada itu. Nah kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman semua, kegiatannya pembelajaran ini sangat manfaat. Kiranya manfaat juga di like and subscribe dan share ke teman-teman yang lain, itu jika berkenan. Tapi jika nggak manfaat ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa, karena ini memang kita praktek cara pelatihan untuk penelitian ya buat teman-teman semuanya. Nah semoga manfaat dari saya. Rasanya cukup sekian. Agus Dwianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.